Nah, nggak taunya tadi saya nonton di TikTok orang terkaya di Iran itu dia orang agama Islam, orang di sana. Saya lihat di TikTok, dia makanin anjing, anjing-anjing yang liar di pinggir jalan diambilin, dia pelihara, dia makanin. Langsung gue inget Pak Prabowo, oh iya dia kan ngasih makan semut. Kan dia sedekah semut, sedekah kucing. Kan dia sedekah burung, oh iya. Kenapa tamu RDI nggak ngikutin guru kita ya Pak Prabowo? Coba Bapak dan Ibu sekali-sekali berani ke rumahnya Pak Prabowo di Hambalang. Semut diinjek, kalau nggak dia marah. Kalau kita kan enggak, semutnya diapain? Disemprot. Pakai baygon. Terus diapain? Disapu. Dikapur. Disiram pakai air panas. Akhirnya anak-anak semut berdoa. Ya Allah, bikin susah itu manusia yang matiin bapak saya. Sesusahnya bapak saya. Kata malaikat, amin. Nah lupa deh. Jangan dong. Semut jangan. Justru semut kita kasih gula pasir. Biar nanti dia bopong ke rumahnya. Nanti dikasih makan ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya. Jadi dia nggak usah susah-susah gotong gula pasir. Kan enteng kan? Jangan pakai gula Jawa, berat. Gula pasir. Makanya kalau bapak dan ibu lagi punya hajat apa, istrinya sakit, suaminya sakit, udahlah kita sedekah aja sama semut atau sedekah ke burung. Nasi kering yang udah kering, dijemur yang udah nggak dimakan tuh tadi nasi malam yang nggak habis, digelentrekin, ditampah, dijemur. Nanti kan dimakan burung habis. Alhamdulillah. Jangan langsung dibuang ke tempat sampah, diler. Gitu loh bos. Kucing juga begitu, kayak Bapak Presiden Republik Indonesia. Kucingnya dibeliin troli, tau gak? Apa? Dorongan bayi. Nah, jadi Bapak tadi bilang sama tetangganya orang gila. Udah hidupnya susah, malah dorong-dorong kucing. Enggak lah, dorong. Pak Haji troli kan mahal. Ya udah, Bapak cari gerobak yang murah. Pagi-pagi olahraga sambil dorong gerobak isinya kucing. Kalau ditanya, lo gila? Ya, ini kan gue ngeliat guru kita. Bapak Presiden, mungkin Bapak Presiden beli troli, lo pakai gerobak air. Jadi drumnya diangkat dulu. Ya, bikin hamparan. Intinya pokoknya gitulah Pak. Jadi intinya jangan sampai Bapak baru ibadah aja udah ngomong, Pak Haji saya udah meraktekin ilmu RDA udah 2 minggu. Kok hajat saya lemot. Itu namanya perhitungan gak? Lo sama gua aja deh perhitungan, gimana sama Allah. Janganlah, udah jalanin. 3 minggu terus. 4 minggu terus. Emang ibadahnya Bapak dan Ibu itu jadi pahala? Belum tentu. Contohnya, Ibu sedekah nilainya 1.000. Bapak sedekah nilainya 1.000. Gak taunya Bapak melanggar yang 3. Mikir, komen, ngeluh. Salah satunya apa? Dengar motor debt collector berhenti di depan rumah. Mending debt collector orang itu paket COD. Baru dengar motor, ibu udah lari. Bilang sama anak-anak, dek kalau ada yang nyari mama gak ada ya. Lah elah, itu udah kena 3 pasal. Mikir, komen, ngeluh. Ngeluh min 1. Komen min 1, jadi min 2. Mikir, komen, ngeluh min 1, jadi min 3. Min 3 kali 1.000 sama dengan berapa Pak Bu? 3.000. Min 3.000, betul gak? Bener gak nih gue sekolahannya nih? Ya kan gue SD Impres, Haji Dwi Susanto SD Impres. Kata Bapak tadi kan gue udah sedekah Pak Haji. Berarti pahala gue 1.000 dong. Min 3.000 dong, kan tadi udah melanggar 3. Baru dengar motor berhenti di depan rumah, Bapak udah lari.
Orang itu mobil paket, motor paket kok, lagi nganterin paketnya anak kita kok yang pesen barang harga 40.000 COD. Udah dengernya debt collector. Baru udah matiin motor si itunya, mobil paket. Kan dia belum, baru matiin motor kan. Pas mau masuk baru paket kan gitu. Bapak dan ibu udah lari. Dek, kalau ada nyari mama nggak ada ya. Dek, kalau ada nyari papa nggak ada ya. Kata Allah, nggak boleh dong berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik. Oh iya, mungkin ini ada orangnya Pak Haji kali nganterin duit 1 miliar. Jadi ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Lu mah enggak. Hah? Janganlah. Ya, jadi Bapak dan Ibu nggak boleh. Jadi Bapak dan Ibu, Pak Haji, ada gak sih supaya ngusir debt collector? Ada. Kalau Bapak dan Ibu mau ngusir debt collector, Bapak dan Ibu pakai sapu ijuk. Mana sapu ijuk? Coh, lo mie ayamnya udah diambil belum? Habis. Habis. Ya Allah, segede apa perut lo? Nih, jadi buat ngusir debt collector pakai sapu ijuk. Taruhnya di teres, taruhnya di depan pintu gerbang. Kalau ini taruhnya di dalam rumah, di belakang pintu, debt collectornya bisa masuk ke dalam teres. Jadi ini mesti dimajuin. Kalau ini ditaruhnya di luar, ini pintu luar nih. Ini kan ada pintu nih luar. Nanti dia pasti debt collectornya masuk ke dalam pintu gerbang. Dia pasti masuk ke teres. Nah supaya nggak masuk ke teres, nggak ngetok pintu, taruhnya di mana? Di gerbang. Di gerbang. Jadi dia nggak akan masuk. Dia hanya muter-muter nyari alamat, nggak bakal ketemu. Ini taruh di HP. Ini taruh di HP. Jadi nanti gini. Nggak akan ngebel. Jadi Bapak dan Ibu kalau bawa HP begini. Gak akan dikejar debt collector, paling Ibu dikejar sama orang bawa Bapak dan Ibu gila. Kedua, kalau Bapak dan Ibu nggak mau dikirim santet atau guna-guna, pakai sapu lidi aren. Kalau Bapak dan Ibu nggak mau dikirim santet, nggak dikirim guna-guna, pakai sapu lidi aren. Taruh nanti di rumah. Nanti santetnya paling masuknya di teres. Nanti nggak kena Ibu, paling kena ke Bapak. Kalau nggak kena ke Bapak, paling kena ke Ibu. Kalau nggak kena ke Ibu, paling kena ke anak. Nah ini taruhnya di depan pintu gerbang. Biar nanti santetnya di luar. Nanti biar diambil sama tetangga. Ya, nyambung? Jadi kalau nggak mau dikirim santet, pakai sapu lidi aren. Kalau nggak mau ditagih sama debt collector, pakai. Jangan yang ada plastiknya. Yang langsung aren ketemu kayu. Kalau yang ada plastiknya kurang manjur karena bisa masuk. Kok Pak Haji gitu? Karena pabrik sapu yang ada plastiknya nggak endorse saya. Jadi sapu ijuknya yang harus nempel kayu. Belinya di mana Pak Haji? Bebas lah, di pasar pasti banyak lah. Yang tempat orang jual apa? Perabot. Ya, kalau memang nggak ada, ibu bapak paksain harus ke RD, belinya di RDAY. Karena yang di toko perabot udah saya borong. Udah habis. Saya belinya murah kok, cuman 2.000. Saya jual di sini 50.000. Jadi belinya ini. Nah, belinya juga jangan sapu lidi dari kelapa, dari aren. Ya, ini kalau ibu mau belinya ada di kantin, harganya 10.000. Ada, harganya 10.000. Saya beli dari ada, harganya 50.000. Saya belinya kan jauh, Bu. Gua tahu belinya di mana? Di Pamarican, di Ciamis, di Banjar. Belinya di sono banyak. Banjar, tapi udah saya borong semua tuh, ada di gudang. Di sana modalnya cuma 1.000 Pak, kayak gini 1.000.
saya jual 10.000. Jadi ongkos kirimnya katanya ongkosnya di sana ongkosnya 9.000. Di sana belinya 25.000. Saya jual 50.000. Ya COD, ongkos kirimnya 25.000 karena yang antar naik motor. Enggak lah, pokoknya belinya di pasar di tempat perabot. Kalau tadi saya humor, jangan diseriusin ya. Maksudnya biar nggak ngantuk. Bapak jangan ibu jangan bilang, ya Allah Pak Haji ngambil sapu lidi aren aja 9.000. Enggak lah, 10.000, ini 50.000. Jadi Bapak dan Ibu, saya nggak mau Bapak dan Ibu, Pak Haji saya jadi nggak fokus nih ibadahnya. Karena bentar-bentar debt collector datang ke rumah nagih. Yang bank keliling, yang bank harian, yang bank pencet, bank apa namanya sih? Bank apa sih? Bank pelencit. Bank pelencit. Hah? Bank emot. Bank apa? Bank emo. Bank emo. Atau apalah namanya. Itu sampai nungguin di teres. Ya udah pakai ini. Sapu lidi, pakai sapu ijuk. Taruh di depan. Mantranya. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Yang mau nagih saya. Yang mau nagih utang suami saya. Kan saya gak tahu yang utang siapa. Sebutin namanya bin atau binti. Pasti dia tidak akan nagih. Dan dia akan muter-muter. Jadi entar dia muter-muter di kelurahan. Cari alamat nama ibu. Gak bakal ketemu. Paling dia nanya Pak Lurah. Pak Lurah ini siapa? Oh ini mah memang ahli utang. Jadi nanti BLT Bapak dan Ibu langsung buat bayar. Dipotong Pak Lurah. Pokoknya intinya gitu. Bu maaf ya. Ibu majuan dikit boleh gak? Biar nanti yang terlambat bisa masuk. Ayo maju lagi. Maju lagi gak apa-apa. Cuman digeser doang kok alat kelamin nih. Awas baret ya. Awas baret. Yuk Bu majuan Bu. Yuk maju. Nah op. Ya bos maju bos. Ayo maju bos. Bos ayo maju bos. Bos ayo maju bos. Ya. Yo. Ya gak apa-apa. Ayo Mbak makasih ya Mbak. Tinggal di mana Mbaknya? Bali. Wow, yang buat saya yang mana? Oke, yang itu buat siapa? Sama di sini juga. Oh iya, alhamdulillah. Dari Bali. Kemarin saya lihat kamu di pantai. Bawa bulldozer. Kok kenapa jadi bawa bingkisan? Oke, jadi maunya saya Bapak dan Ibu biar hajatnya terkabul, bisa gak ibadahnya jangan perhitungan. Karena ayatnya kan gini Pak. Bu, maafnya ayatnya gini Pak. Kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepadaku. Ada gak ayatnya gini Pak Bu? Ada gak ayatnya gini Bu? Kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Ada gak? Gak ada. Jadi utang gak dicicil dong. Kuciptakan jin dan manusia untuk mikir. Ada gak begitu? Gak ada. Kenapa ibu mikir? Kuciptakan jin dan manusia untuk komen. Ada gak? Kenapa ibu komen? Kuciptakan jin dan manusia untuk mengeluh. Ada gak? Jadi yang ada. Kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Nah. Makan ibadah. Mandi ibadah. Ibu mandiin suami ibadah. Ibu melecetin alat kelamin suami dipelecetin ibadah. Ibu ngetok. Enggak ibadah lah. Jadi maunya saya ibadah aja Bu. Ini kan kita enggak. Pak Haji saya udah jalanin ilmu RDAY udah 2 minggu. Kok hajat saya belum terkabul ya. Berarti dia 1 berharap. 2 mikir. 3 ngeluh. Udah 3 pasal. Janganlah. Jadi gak mau ya. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Jadi bos. Jangan kalah sama orang Riau yang cair. Berapa miliar? Baru 4 miliar. Baru di sini berapa bulan?
3 bulan. Jadi dia apa Pak? Dia nanam. Saya bilang sama dia, bos, lo nanam udah ada terkabul belum? Udah 3 bulan. Belum Pak Haji. Jangan begitu dong bos. Itu lihat pohon mangga. Kenapa nggak berbuah? Diem aja dia. Nggak tahu Pak Haji. Mangga nggak berbuah, rambutan nggak berbuah karena banyak benalunya. Coba kamu bersihin benalunya. Dia bersihin benalunya bos. Naik dia bersihin benalunya. Resikonya apa Pak Bu kalau boleh tahu? Saya kasih uang bibit yang bisa jawab. Resikonya bersihin benalu dari bawah sampai atas. Resikonya apa coba Bu Pak? Hujan? Hah? Jatuh. Kok jatuh? Itu pohon jadi bagus pohonnya. Hah? Pohonnya jadi bagus. Resikonya? Hari itu juga resikonya hari itu. Kalau pohon bagus kan lama. Nunggu 3 bulan, 4 bulan. Hari itu juga. Hari itu juga. Hah? Kontolnya gatel. Karena kan dia naik. Dia bersihin. Semutnya banyak. Pada masuk ke dalam. Pohon rambutan Pak Bu. Pohon rambutan. Banyak gak semutnya? Banyak. Akhirnya dia ngerogoh. Aduh. Tapi saya punya ilmu pamungkas. Pada saat dia naik. Dia bersihin ini megang. Jadi semutnya nempel ke sini. Dan alhamdulillah dibersihin. Benalunya si pohon mangga sama pohon rambutan bersih. Nggak lama 3 minggu atau 3 minggu lebih hampir 4 minggu dapat kabar. Betul? Pak, Bu, Pak Haji, saya mau izin, alhamdulillah hajat saya terkabul. Cair berapa? 4 miliar. Kok bisa cair? Dia ceritalah panjang lebar. Terkabulnya dia 4 miliar. Wasilahnya dalam hati saya, kok waktu dia jalanin nanem terong, cabe, tomat, kok mana nggak terkabul? Ngasih makan ikan kok nggak terkabul? Nggak taunya salah satunya doanya pohon mangga dan pohon rambutan. Iya. Nah ibu juga begitu. Pak Haji, aku kan nggak punya pohon rambutan di rumah. Aku nggak punya pohon apa tadi mangga. Ibu kerok alat kelaminnya suami, bulunya dikerok. Biar nggak nyelempet. Bohong, nggak terkabul. Iya betul. Biar nggak nyempit. Atau bapak waxing alat kelaminnya istri. Biar dia nggak waxing ke mall atau ke klinik kecantikan. Jadi bapak bilang, mama daripada mama waxing berapa bayarnya mah? 250.000. Udah duitnya buat mama, papa aja yang waxing. Pakai apa Pak? Pakai Pepsodent. Odol. Tarik. Terus. Mana mic-nya gue gak denger. Mana mic-nya? Gue gak denger. Pakai mic dulu. Gemuknya pakai mic. Assalamualaikum Pak Haji. Ini udah 7 bulan pindah rumah ya. Ngontrak di Cipinang Gading. Terus udah 3 bulan ini kepala kebas ya. Terus kalau jalan sempoyongan gitu. Sempoyongan. Kata dokter tanggal 10 harus dioperasi. Kita daripada dioperasi mendingan numpat ke kandang gitu. Mendingan ke kandang Pak gitu daripada dioperasi mah. Iya kata bapak ke Jakarta. Yang sakit siapa? Saya. Oh ibu, sakit apa? Kata dokter saraf. Kata dokter pertama itu belpasi senapan dingin ya. Tuh. Terus kalau jalan sempoyongan gitu. Kalau yang dioperasi apanya kata dokter? Kepala cina. Kepalanya dioperasi. Iya, kepala dioperasi kan kita nggak mau. Kebanyakan kan mati. Iya. Mati. Iya. Kebanyakan gitu, banyak yang gagal. Minantu mau udahlah operasi aja, kita siap-siap melayat ya. Kita mendingan ke sini. Mana mic-nya nggak dengar? Mendingan ke sini, mendingan langsung ke kandang aja Bapak.
ke rumah Jawa aja kata bapak. Ke Jawa kan sendirian, di Jawanya siapa yang ngurusin? Kalau di sana sendirian? Enggak, di sana mah banyak saudara gitu. Mana saudaranya? Banyak kan. Lah ini. Banyak di sini mah kalau ke kamar mandi ya ada yang bawain gitu. Kalau misalnya mau teh manis apa gitu ada yang nganterin gitu. Walaupun beli-beli juga ya gitu. Tapi alhamdulillah itu banyak gitu ya. Kata dokter sakit apa? Saraf katanya. Oh. Harus diambil, ada tumor di kepala di apa batang saraf ada tumor cina. Jadi tanggal 10 mau dioperasi, kita pas nispu kesini, pas nispu mau di kandang, pokoknya bapak mau di kandang gitu, ibu mau di kandang, enggak ada Pak Hajinya, pasti ada, belum ketemu Pak Haji nggak bakalan balik gitu. Kata saya gitu kan, yang dulu mah udah terkabul semua ya udah gitu. Rumah kan kata Pak Haji mau dilepas itunya segalnya, udah sekarang udah tiga-tiganya sertifikat udah di rumah, bener udah gitu. Terus itu anak sekarang jadi pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya itu rumah gimana gitu, rumah udah 7 bulan, apakah rumah itu bagus, apakah enggak? Rumahnya bagus, yang nggak bagus ibu aja. Kalau rumah mah bagus, buktinya kan sebelum ibu tinggal di situ rumah udah ada. Iya. Tapi masa rumahnya disalahin? Maksudnya gini Pak Haji, kalau misalnya ibadah juga, kalau misalnya itu benar-benar males itu udah dibentak-bentak, enggak mau gitu, udah duduk. Emang ibu yang males, emang udah waktunya ibu suruh pulang sama Allah. Jadi pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya? Ini supaya gitu sehat gitu lagi, terus usahanya lancar. Gimana? Usahanya apa kan saya nggak tahu. Usahanya jualan ayam goreng. Ya udah, ibu jualan aja, nanti tinggal praktekin ilmu RDAY. Iya. Gitu. Kalau kepala pusing itu namanya penyakitnya PKD. Kurang uangnya. Penyakit kurang duit. Jadi ibu kalau saya suruh bawa semuanya juga langsung sembuh. Aku bawain biar sembuh. Tapi kan saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Kenal juga baru lah, ngapain kasih uang ya, mendingan lo gue kasih bon utang aja. Mana yang punya bon utang kasih dia. Kan kesini udah 3 bulan ya. Ini datang penyakit ini udah 3 bulan. Kesini 3 bulan nggak ketemu sama Pak Haji gitu. Jadi obatnya Bu, minum susu kambing. Ibu nanti beli susu kambing di mana aja, namanya susu kambing beku. Ambilin bos, susu kambing beku bos. Ada gak yang disuruh? Susu kambing beku ambil di kantin. Nanti ibu kukus susu kambingnya. Atau ibu mau beli di mana aja boleh, mau beli di kantin boleh. Nanti ibu beli, ibu minum. Gitu. Oh, susu kambing tiap hari gitu? Sehari 2 kali, pagi sama mau tidur. Pagi sekantong, mau tidur sekantong. Namanya susu kambing. Bawa ke sana mah beku ya. Beku, nanti disimpan gitu. di freezer. Iya. Nanti pagi kukus, minum. Ada kan tamu RDA yang berobat di sini kan? Sakit apa tuh? Oh sama? Oh sama. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Pinjemin mic-nya. Mic-nya mana? Mic-nya. Gimana coba cerita? Waktu datang gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Haji dikasih ongkos berapa? Ya, dikasih apa dari Pak Haji? Hari Minggu saya cerita sama Pak Haji, suami hari Senin kan mau dioperasi. Saya ngejar nggak dioperasi, jadi hari Minggunya saya datang ke sini minta solusi sama Pak Haji, nggak boleh dioperasi. Ya cuman itu aja, terus saya pulang di ongkosnya Pak Haji suruh ke sini lagi. Gua ongkosin berapa? 500.000. 500.000, tepuk tangan dong. Saudara bukan, temen bukan, gua ongkosin 500.000. Rumahnya di mana? Bojonggede. Bojonggede. Dari Bogor ke Bojonggede gua kasih ongkos gope, geblek kayak kurang pasen aja. Terus lanjut. Terus
untuk perawatan di sini Pak Haji suruh minum susu sehari 2 kali. Iya, jadi susunya kayak begini nih, susu kambing. Iya, Nanti pagi sama sore. dikukus. Nanti dikukus kan cair, dibuka, taruh di gelas, minum. Pagi, kukus lagi. Ini segelas 200 ml. Kenapa kelihatan gede? Biasa otak Pak Haji, otak marketing. Gue lempengin. Gue tipis-tipisin biar kelihatannya gede. Padahal segelas. Ya kan dulu gue direktur marketing bank. Gue lahir tahun 70. Umur gue 24 tahun gue udah jadi direktur di Lipo. Udah jadi direktur di bank. Jadi otak marketing. Jadi kan ceper. Jadi kelihatannya gede padahal bohong. Gue tipu lo di segelas kecil. 200 ml. Nah terus gue kukus. Nanti dikukus. Nanti kalau dituang di gelas. Segelas minum pagi. Tuang minum sore. Nih. Boleh gak Pak Haji kalau saya rendam di alat kelamin? Nggak cair. Yang ada malah meletek. Lanjut Bu, lanjut. Gimana ceritanya? Nih biar pada dengar. Tepuk tangan dulu dong. Kata dokter sakitnya apa Bu? Harus dioperasi coba. Ya, Terus tadinya gimana? Terus kemarin dipegang sama Pak Agus apa? Terus tadinya kalau ngomong gimana? Coba Bu cerita. Iya, kata dokter. Deketin mic-nya. Kata dokter diponis saraf kronis. Cuman bahasa Latinnya saya nggak tahu Pak Haji, susah banget. Ya, pokoknya artinya itu saraf kronis Pak Haji. Mau dioperasikan hari Senin, saya nggak mau ke sini. Terus untuk bicara suami itu agak susah tadinya. Gitu Pak Haji. Terus kemarin di terapi sama Pak Agus, ya lumayan. Minum apa? Minum susu kambing. Susu kambing dan air asinan. Ya, jadi yang paling manjur susu kambing sama air asinan. Susu kambingnya pagi sama sore sama air asinan. Minum susu kambingnya sebelum makan boleh, sesudah makan boleh. Bebas ya Pak Haji. Ya, boleh. Minum susu kambingnya habis makan boleh. Apa sih kelebihannya minum susu kambing Pak Haji? Buat yang dengkulnya oplak. Kan kita rata-rata kalau udah usia 50 tahun kan kadang dengkulnya para ibu-ibu kan oplak, sakit. Karena kan pernah hamil, pernah melahirkan, jadi kalsiumnya berkurang buat anaknya. Nah ini obatnya ini. Itu langsung dikubur hidup-hidup. Ini pakai ini, Umar. Ya, pakai ini. Nah kelebihannya apa Pak Haji kalau minum susu kambing? Kalau bapak dan ibu yang udah patah dipasang pen, kalau pas hujan dingin-dingin nggak ngilu. Tapi kalau nggak minum susu kambing, bapak dan ibu kalau musim hujan pasti ngilu. Ngilu. Nah, karena kurang kalsium. Karena usia kita udah di atas 40 tahun. Bisa gak Pak Haji susu kambing yang beku? Iya susu kambing yang bubuk? Nggak boleh. Karena itu bukan susu kambing. Kadang suka kita dibohongin. Susunya dioplos. Sama susu sapi. Tapi kalau ini kan murni. Yang lebih murni lagi ngempeng langsung. Itu kan ada embeknya. Jadi langsung pentilnya diempeng. Nanti kan ditendang sama embek. Kamu kan bukan anak saya. Ya Bapak pertanyaannya apa? Mana? Ayo. Nggak apa-apa ayo. Ya ayo Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Perkenalkan nama saya Yus Pramudyo. Saya tinggal di mana? Asli di Butuh, Kutarjo, Purworejo. Butuh? Iya. Kampung gue dah. Iya. Gue desa Seruoh. Betul. Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Sarifudin. Oh iya. Bapak tinggal desa apa? Di Butuhnya Pak. Oh Butuh. Desa Butuh. Iya. Kecamatan Butuh. Iya. Oh saya desa Seruoh Rejo. Iya. Kecamatan Butuh. Ya cuma Kuto Arjo. Kutarjo, Purworejo ya. Berarti Bapak kalau maju dikit deket dong Dawet Ireng.